bagi nama Tuhan. Selamat sore saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Allah tahu hati kita dan kita mau memberikan hati kita sepenuhnya hanya kepada nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terpuji bagi namamu Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau tahu hati
Yesus di hadapan-Mu. Engkau segalanya di dalam hidup kami. Engkau segalanya Tuhan. Terima kasih. Tetaplah berjalan bersama kami Yesus. Tetaplah berkuasa, berotoritas penuh dalam hidup kami. Tuntun dan bimbing kami melangkah di dunia yang hari semakin gelap. Tuhan, pimpin kami lewat kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, supaya kami tetap kuat. Kami tetap berdiri teguh di tengah dunia yang semakin kacau dan jahat ini Bapa. Urapi kami semua Bapa. Roh Kudus bekerja dan terus berkarya di dalam setiap hati kami. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan. Tolong kami Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat lawatan-Mu, buat hadirat-Mu. Siap hati kami untuk dengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Ampuni dan sempurna doa sembahyang kami ini kami serahkan semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus baik bagi kita. Haleluya. Malam hari ini mari kita buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Baik, firman Tuhan sebagai ayat pembuka terdapat di dalam Kolose pasal yang kedua, Kolose 2 ayat yang ke-6 sampai 8. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Haleluya. Kita sudah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Dan Tuhan ingin hidup kita tetap ada di dalam Dia. Baik, saya lanjut baca. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di kondisi keadaan sekarang, firman Tuhan sedang digenapi. Tanda-tanda kedatangan Yesus sudah semakin nyata. Nah saudara, salah satu peringatan Yesus, peringatan awal di Matius 24, dikatakan akan munculnya penyesat-penyesat. Nah saudara, tetapi ayat ini puji Tuhan, Rasul Paulus di dalam urapan Roh Kudus, dia berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian juga sudah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Dan satu hal yang penting, Rasul Paulus juga katakan, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara, Tuhan ingin kita tetap ada di dalam Dia, berakar, dibangun dan semakin teguh di dalam Kristus. Jangan goyah. Haleluya. Tetapi saudara, Alkitab juga berbicara tentang hal ini. Mari kita buka 2 Yohanes. 2 Yohanes cuma satu pasal, jadi langsung ayat 2 Yohanes. Kita melihat ayat 7. 2
2 Yohanes ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, menolak kemanusiaan Yesus. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi hati-hati, harus menerima Yesus Kristus secara utuh. Dia hadir sebagai manusia sejati di dalam dunia. Dia juga adalah pribadi Allah sejati. Ya, jangan mengaku yang satu menolak yang satu. Nah, saudara, selanjutnya dikatakan ayat 8. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Ayat 9, mari kita perhatikan baik-baik. Ini menjadi penekanan. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, kebenaran itu, firman Allah itu, ia memiliki Bapa dan Anak. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, tadi dikatakan kamu sudah menerima Kristus. Kolose tadi katakan, dan hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Di sini juga dikatakan jangan sampai kamu keluar dari ajaran Kristus. Makanya tadi berkaitan, Kolose katakan kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia dan makin teguh. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita keluar dari ajaran Kristus. Sebab memang Alkitab juga katakan, saudara, tadi ayat 7 juga katakan banyak penyesat yang sudah muncul pergi ke seluruh dunia untuk membawa berita-berita palsu, Injil yang lain, roh yang lain, Yesus yang lain. Saudara, mari kita lihat ayat selanjutnya, 2 Timotius 4. Mari kita perhatikan, saudara, 2 Timotius pasal 4. Ini memang gejala-gejala di akhir zaman. Ada satu kesukaan orang yang tidak benar. Saudara, 2 Timotius 4 ayat 3 dan ayat 4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ajaran sehat, ajaran Kristus. Ajaran sehat, ajaran Kristus, kebenaran firman Tuhan. Injil yang murni. Saudara, saya membaca, apa sih sesat? Sesat itu plus. Jadi ada tambahannya. Sesat itu min, ada yang dikurangi. Yang Tuhan mau tepat seperti yang firman Tuhan katakan. Amin. Jadi saudara, Tuhan ingin kita jangan menambahi, jangan mengurangi. Saudara, di sini dikatakan tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran, dari ajaran sehat, dari ajaran Kristus, dan mulai membukanya bagi dongeng. Jadi saudara, kalau dengar ajaran Kristus gak tahan, panas, gak nyaman. Mereka mulai palingkan telinganya dari ajaran yang benar. Mereka mulai buka telinganya untuk ajaran-ajaran yang enak di telinga, tapi gak benar. Kita butuh berkat, benar. Tetapi kalau cuma berkat-berkat saja diberitakan, kita perlu waspada.
Saudara, Alkitab juga mengajar kita tentang salib. Saudaraku, harus seimbang. Baik saudara, kita melihat ini hal yang penting. Tadi saya katakan, firman Tuhan katakan saudara di dalam 2 Yohanes, tetap dalam ajaran Kristus, jangan keluar. Tetapi saudara, firman Tuhan juga katakan, nah ini tadi, memalingkan telinganya dari kebenaran, membukanya bagi dongeng. Kita buka lagi di dalam 1 Yohanes 2. Saudara, penghakiman memang dimulai dari dalam rumah Tuhan. Saudaraku, Tuhan datang untuk memisahkan mana yang sungguh-sungguh milik Tuhan, mana yang tidak. Coba kita lihat saudara. Jadi mari, hendaklah hidup kita tetap di dalam Dia. Coba lihat 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 19. 1 Yohanes 2 ayat 18 19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ayat 19, mari kita simak baik-baik. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita introspeksi diri malam hari ini. Di hari-hari penggenapan firman Tuhan, masihkah kita tetap di dalam Dia, tetap di dalam ajaran Kristus? Masihkah kita kokoh di dalam Tuhan? Saudara, ataukah kita mulai melangkah keluar dari ajaran Kristus? Kita mulai memalingkan telinga kita dari kebenaran. Sebab ketika kita mendengar kebenaran, kita merasa tidak nyaman. Kita mulai membuka kepada berita-berita yang menyenangkan telinga kita. Saudara, saya teringat Raja Ahab. Dia tidak mempercayai hamba Tuhan yang benar, Nabi Mika bin Yimlah, yang membawa berita kebenaran. Bahkan Mika ditempeleng, saudara, karena menyampaikan sesuatu yang akan menimpa Raja Ahab. Ahab lebih percaya kepada nabi-nabi palsu yang banyak daripada kepada seorang Mika. Saudara, apa resiko yang diterima? Saudaraku, Ahab mati di medan perang. Ini sebetulnya satu pelajaran penting. Kalau seseorang keluar dari ajaran Kristus, kebenaran, saudara, ada bahaya. Tuhan memberikan firman bukan untuk keuntungan Tuhan, tapi untuk keuntungan kita, untuk kebaikan kita. Tetapi saudara, seringkali kita menolak kebenaran yang menyelamatkan kita, yang berkuasa. Nah baik, kita loncat lagi di 2 Tesalonika 2. Coba kita lihat saudara. Kalau kita tidak percaya kepada kebenaran yang dapat menyelamatkan kita, saudara, kita akan membuka telinga kita kepada kebohongan. Coba kita lihat, mari. Jangan sampai saudara, kita menolak firman yang berkuasa menyelamatkan kita. Baik, kita buka 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 12. Nah ini, wow, ini harus jadi peringatan bagi kita. Kalau ada di antara kita yang gak senang dengar kebenaran,
kita merasa kebenaran itu mengganggu kesenangan kita. Kita merasa kebenaran itu mengusik kenyamanan kita. Kita merasa kebenaran itu menghalang-halangi kita, memuaskan hawa nafsu kita, daging kita. Bersyukurlah kalau kita masih merasa Tuhan menegur kita, mengingatkan kita. Saudara, coba kita baca. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap siapa? Orang-orang yang harus binasa. Kenapa orang-orang ini harus binasa? Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan. Bukan Allah menyesatkan, Allah meluaskan penyesatan terjadi kepada orang-orang seperti itu. Orang yang suka dengar cerita, kisah isapan jempol yang enak di telinga. Orang-orang yang tidak suka kebenaran. Orang-orang yang tidak suka tinggal di dalam ajaran Kristus. Saudara, dikatakan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ayat 12, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Jadi saudara, ada satu hukum yang saya tulis, ada satu hukum. Ini mungkin, bukan mungkin, ini jadi peringatan untuk kita. Tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang berkuasa menyelamatkan berarti percaya kepada dusta dan hasilnya kebinasaan. Saudara, mari izinkan hati dan pikiran kita diterangi oleh Roh Kudus. Hati dan pikiran kita diterangi Roh Kudus. Saudara, supaya kita dimerdekakan. Mungkin ada yang terbelenggu, mungkin ada yang diperbudak oleh hawa nafsu, oleh kenajisan, oleh dusta. Kita gak suka kebenaran, kita suka kepada dusta. Saudara, mari malam hari ini berikan hati kita, berikan hati kita kepada Tuhan. Saya percaya Roh Allah bekerja. Amin. Saya percaya Roh Allah akan melawat kita. Sekalipun ya ini tidak ibadah bertatap muka, tapi saya percaya kuasa firman. Amin. Kuasa firman. Firman dan Roh Kudus bekerja. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Saya ingin kita nyanyi. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Haleluya. Haleluya. Ku lihat perubahan pada setiap wajah. Haleluya. Bila kuasa surga turun, amin, sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Haleluya. Buka hati, buka hati. Haleluya, haleluya. Allah ada di
Saya percaya Roh Allah sedang melayang-layang, sedang melawat engkau, sedang melawat engkau, sedang menjamamu, sedang menjamamu. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Yesus jamah, jamah umatmu Tuhan, jamah kami Tuhan. Kami butuh lawatanmu, kami butuh rohmu bekerja di dalam kami. Dan kami buka hati kami Tuhan, kami buka hati kami. Haleluya, haleluya. Kami tidak mau keluar dari ajaran kebenaran firman-Mu, ajaran Kristus. Kami mau tetap di dalam Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Lawat umat-Mu Tuhan, lawat umat-Mu di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kalau ada yang terikat, lepaskan saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus lawat, lepaskan, bebaskan dari setiap ikatan belenggu roh-roh yang bukan dari Tuhan, yang sudah bertahun-tahun memperbudak umat-Mu, membuat umat-Mu percaya kepada dusta. Tuhan, lepaskan. Senang dengan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, lepaskan di dalam nama Yesus. Sehingga pemulihan terjadi Tuhan, sehingga kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan, sehingga umat-Mu mengalami kesembuhan ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus, terima kasih. Bekerjalah lebih dalam lagi di dalam kami. Haleluya, hamba-Mu terbatas, tapi kami tahu Engkau tidak terbatas Tuhan. Engkau sanggup melawat, sanggup melawat, sanggup melawat. Lihat air mata mereka ya Tuhan, lihat air mata mereka, dengar doa mereka, dengar jeritan hati mereka Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu. Kami merasakan Engkau menjamah kami Tuhan. Engkau menjamah kami Roh Kudus. Engkau menjamah kami Tuhan. Engkau menjamah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puaskan jiwa yang dahaga, segarkan yang lelah, yang penat, yang tertunduk. Tegakkan kepala mereka Tuhan, supaya mereka berani menatap hari esok, sebab hari esok ada di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang sudah bekerja, sudah melawat kami. Kami mengucap syukur, meteraikan kebenaran-Mu di dalam hati kami. Ini menjadi rema, menjadi kekayaan bagi kami Tuhan. Firman-Mu sangat berharga. Jangan biarkan firman-Mu gugur dari hidup kami, tapi biarlah firman-Mu Tuhan memenuhi hati dan hidup kami. Beri kami daya ingat yang baik untuk selalu mengingat firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami mengucap syukur buat saat ini. Kami akhiri di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.